Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaduna ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla semata atas karunia-Nya, limpahan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat untuk bertolabul ilmi, serta nikmat-nikmat lainnya, karunia rezeki yang begitu luas, yang begitu banyak, yang telah Allah titipkan kepada kita semua, yang tak terhingga sehingga kita tidak layak untuk kufur kepadanya, melainkan kita harus taat kepadanya dan sujud syukur ini kita hadirkan jiwa raga yang Allah titipkan kepada kita semua, yakni salah satunya dengan thalabul ilmi bersama bumiku mengaji. Salawat serta salam tertumpah curah kepada uswah kita, kedua kita, Nabi yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada para istri-istrinya, para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama salaf, dan hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah di hari Senin, hari ke-6 di bulan November 2023 ataupun juga bertepatan dengan tanggal 26 ya 20 Afwan di hari 22 Afwan hari ke-22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir kembali bertolabul ilmi di kajian sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kajian sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini seperti biasa akan dibimbing oleh gurunda tercinta Al Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafidhahullah Ta'ala, di mana beliau akan melanjutkan kembali tema kita pada malam hari ini tentang beberapa syariah yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan pertemuan kedua atau bagian kedua di topik yang sama seperti pekan lalu. Dan Masya Allah kitab ini, yakni kitab rujukan yang diambil dari kitab Al-Lulu Al-Maktum, fi Sirah Nabi Al-Ma'mun, eh, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini merupakan kesempatan untuk membahas jilid kedua setelah kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun untuk mengkaji kitab Sirah Nabi ini yang diselenggarakan setiap hari Senin malam, setiap 1 pekan sekali insya Allah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sambil menunggu kehadiran Ustazona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, kami ingin menyampaikan beberapa informasi maupun juga tata tertib adab kajian online Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengingat ilmu ini dengan tulisan, menjaga adab majelis yang mulia, menutup aurat, serta menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Berikutnya, bagi jemaah yang hadir di kajian online ini, kami mohon untuk menggunakan nama asli gitu ya, tanpa nama gadget atau nama perangkat ataupun nama kelas dan lain sebagainya. Kami persilahkan kepada jemaah yang hadir untuk menggunakan nama asli, dan apabila masih menggunakan nama gadget atau nama perangkat akan kami simpan terlebih dahulu di waiting room Zoom meeting ini. Berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk nanti setelah kajian ataupun juga materi disampaikan, insya Allah jika waktu memadai atau mencukupi, kami akan buka peluang tanya kepada jamaah yang ingin bertanya di sesi kedua nanti. Pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box pada Zoom meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan langsung secara interaktif bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Bagi jamaah ikhwan, dipersilahkan untuk eh,
ketika tanya jawab nanti dipersilakan untuk eh, membuka kameranya, dan untuk akhwat untuk di off kan kameranya. Insya Allah untuk pertanyaan yang disampaikan melalui interaktif dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di unmute atau dibukakan mic-nya. Berikutnya bagi jamaah yang baru saja bergabung bersama Bumiku Mengaji, insya Allah kami membuka peluang menyediakan informasi-informasi terkait dengan jadwal-jadwal kajian Bumiku Mengaji yang insya Allah akan di-share, dibagikan di akun eh, sosial media Bumiku Mengaji, ataupun juga akan bagi jemaah yang berkenan untuk bergabung ke dalam grup WA grup, di grup WA Ikhwan Bumiku Mengaji dan grup WA Akhwat Bumiku Mengaji, insya Allah oleh panitia akan disampaikan linknya di chat box Zoom meeting pada kajian malam hari ini. Selanjutnya bagi jamaah yang belum follow up atau maaf, memfollow akun Instagram Bumiku Mengaji, kami sarankan untuk segera memfollow. Yang insya Allah untuk akun Instagram ini kami akan menyampaikan beberapa poster-poster hadis-hadis ataupun juga nasihat-nasihat para ulama. Berikut juga jadwal-jadwal yang akan diselenggarakan oleh Bumi Mengaji terkait dengan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji. Selanjutnya bagi jemaah yang belum memfollow, kami persilakan untuk memfollow akun Instagram Bumi Mengaji, Facebook Bumi Mengaji, dan juga bagi jemaah yang merasa tertinggal untuk kajian-kajian yang telah diselenggarakan atau telah digelar oleh Bumi Mengaji, rekamannya dapat disimak di channel YouTube Bumiku Mengaji. Taib, Alhamdulillah, Ustazuna Ali Hasan Bawazir, Hafizahullah Ta'ala, baru saja eh, join dan baru kami admit di Zoom meeting ini. Begitu jemaah sekalian, marilah kita persiapkan mata pendengaran dan hati kita untuk khusyuk menyimak kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zee? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana dengan Ustaz dan keluarga semuanya? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Sehat walafiat. Alhamdulillah ya khair. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Kita sudah memasuki pukul 20 lebih 11 waktu Indonesia Barat, dan kami eh, ingin segera menyimak kajian lanjutan dari kajian pekan lalu, yaitu beberapa seriah yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Dan malam ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz, bahwa malam ini temanya kajiannya masih sama, dan ini merupakan pertemuan kedua dari tema beberapa seriah yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Zuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Hafizahullah ya Ustaz, Barakallahu Fiik. Wa fiik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan limpahan nikmat tersebut, terutama nikmat Islam. Nikmat yang sangat agung, yang sangat mulia. Yang di dalam nikmat Islam kita mendapatkan limpahan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Di antaranya adalah hidayah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, petunjuk untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayah untuk beriman kepada Al-Qur'anul Karim, hidayah menjalankan syariat-syariat yang agung dan mulia, dari menjalankan salat, puasa Ramadan, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji, dan semua syariat-syariat besar yang lainnya, taat kepada kedua orang tua, semua semua hal yang ma'ruf, dan menjauhkan diri dari segala hal yang munkar yang dilarang oleh syariat Islam. Ini semuanya di antara kebaikan dari risalah yang mulia ini, nikmat yang besar ini, yaitu nikmat dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
kita masih membahas beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Tahun ke-6 Hijriyah. Yang pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas utusan atau syariah Abdullah ibnu Atik. Ya, syariah Abdullah ibnu Atik yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Salam ibnu Abil Huqaiq. Ya, salah seorang tokoh Yahudi. Ya, ini setelah peristiwa Perang Khandaq. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Abdullah Salam ibnu Abil Huqaiq di antara orang yang menghasut kelompok-kelompok yang ada yang mengepung kota Madinah. Dan setelah peristiwa itu, terbunuhnya Salam ibnu Abil Huqaiq, setelah terbunuhnya dia, maka kemudian ada seorang Yahudi yang bernama Yusair bin Rizam. Ya, Yusair bin Rizam. Karena setelah Salam bin Abil Huqaiq ini terbunuh, Yahudi mengangkat Yusair ibnu Rizam ini sebagai tokoh mereka. Yusair ini namanya dan sering juga dipanggil sebagai Usair. Dan ketika Yusair atau Usair ini diangkat sebagai pemimpin, dia menuju beberapa koalisi mereka dari Ghatafan dan yang lainnya. Dan tujuan utamanya adalah untuk menyerbu Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jadi mencoba untuk memobilisasi massa untuk melawan umat Islam. Dan hal ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan untuk awalnya Nabi SAW mengutus Abdullah ibnu Rawaha radhiyallahu an bersama 3 orang, ya, mengutus beliau bersama 3 orang di bulan Ramadan tahun 6 Hijriah ini untuk mengamati, untuk melihat, untuk menanyakan tentang kebenaran berita dari Yusair bin Rizam ini tadi. Dan setelah disampaikan hal tersebut, ya, dan kemudian dia mendatangi Nabi SAW setelah mendapatkan kepastian akan rencana Yusair bin Rizam ini, dia mendatangi, kemudian balik kepada Nabi SAW dan menyampaikan apa yang terjadi, yaitu rencana makar Yusair bin Rizam memobilisasi massa, mengajak suku Ghatafan untuk melawan Rasulullah SAW setelah terbunuhnya Salam ibnu Abil Huqaiq. Maka Nabi SAW pun mengerahkan sebagian sahabatnya, 30-an orang. Di situ ada di antara mereka ada Abdullah bin Unais radhiyallahu an, dan sebagai pemimpinnya ada Abdullah ibnu Rawaha radhiyallahu an. Maka mereka pun menuju Khaybar. Itu terjadi di bulan Syawal tahun ke-6 Hijriyah. Ya, di bulan Syawal tahun ke-6 Hijriyah. Mereka menemui Yusair bin Rizam. Kemudian mereka berkata kepada Yusair bin Rizam ini, "Nahnu aminuna hatta na'rida 'alaika ma ji'na lahu." Apakah kita dijamin keamanan kita sampai kita menginformasikan apa misi kita datang kemari? Kemudian kata Yusair, si Yahudi ini tadi, iya. Dan apakah aku juga mendapatkan hal yang serupa, keamanan dari kalian? Maka mereka mengatakan, iya. Maka kemudian kaum muslimin ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengutus kami kepadamu agar engkau menemuinya, yang nantinya engkau akan diangkat sebagai pemimpin di Khaybar dan akan berbuat baik kepadamu. Dan hal itu membuat Yusair sangat berambisi untuk hal ini. Ya, orang-orang Yahud, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka sangat berambisi akan kekuasaan. Maka ketika mendengar omongan ini, maka dia sangat berambisi untuk hal tersebut. Maka dia pun berencana untuk menemui Nabi Muhammad SAW untuk itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka mengatakan, innaka in qadim ta'ala Rasulullah SAW ista'malaka wa akramaka falam yazalu bi hatta kharan jama'ahum. Sesungguhnya jika engkau mau menemui Nabi SAW, maka beliau akan mengangkatmu sebagai pemimpin dan kemudian memuliakanmu. Dan terus mereka mempengaruhinya sampai Yusair bin Rizam berkenan untuk itu. Maka dia pun keluar bersama 30 orang Yahudi. Ya, bersama 30 orang Yahudi. Dan kaum muslimin ada berapa? 30 juga. Jumlah yang sama. Kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu an menempatkannya di atas ontanya. Sampai mereka
tiba di satu tempat yang bernama Qarqarah Thibar. Ya, sampai di satu tempat namanya bernama Qarqarah Thibar, kurang lebih 6 mil dari Khaybar. Yusair ini merasa menyesal, ya. Dia menyesal dengan planning tersebut. Dia menyesal akan hal itu. Kenapa saya mau mengikuti hal ini? Mau datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dia pun berusaha untuk menarik pedang yang dimiliki oleh Abdullah bin Unais yang memberikan tunggangan kepadanya. Abdullah menyadari akan hal itu. Maka kemudian dia mendorong untanya dan kemudian dia mengatakan, "Ghadran ya aduwallah, engkau mencoba untuk menipu kami, engkau mencoba untuk membunuh kami." Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian dia menarik pedangnya dan menebas kaki dari Yusair bin Rizam si Yahudi ini tadi sampai terpotong paha sampai kakinya. Maka Yusair pun jatuh, ya, jatuh dari ontanya dan dia memegang tongkat dan dengan tongkat itu dia memukul kepala Abdullah bin Unais radhiyallahu an sampai berdarah. Maka semua sahabat yang ada 30-an orang ini terjadi peperangan, ya, yang perseteruan yang luar biasa dengan 30 orang Yahudi yang bersama mereka, yang membuat hampir seluruh Yahudi yang ada mati kecuali satu orang yang melarikan diri. Dan di antara umat Islam tidak ada satupun yang mati terbunuh. Maka mereka pun menemui Rasulullah SAW menyampaikan apa yang terjadi. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, "Qad najjakumullahu minal qaumidz zalimin." Kalian telah diselamatkan oleh Allah dari kaum yang zalim. Kemudian Abdullah bin Unais yang wajahnya atau kepalanya terluka dipanggil oleh Nabi SAW dan kemudian Nabi SAW meludahi kepala tersebut dan sembuhlah, ya, dan tidak tersisa luka sedikit pun dari kepala Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Ini di antara kemujizatan Rasulullah SAW. Yang antum harus menyadari, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya, ya, tubuhnya, apa yang keluar dari tubuhnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak turun kepada seorang pun dari kerabat beliau, ya, kepada kerabat beliau. Ya, tidak turun kepada Ali bin Abi Thalib, tidak turun kepada Hasan atau Husain cucu Nabi SAW maupun yang lainnya. Maka tidak ada ceritanya sebagian sahabat misalnya berebut air minum Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali atau Hasan atau Husain, ya, memperebutkan sisa wudhunya, memperebutkan jejak sandalnya, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kepada yang mereka anggap sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sikap berlebihan yang salah, ya, sikap hulu yang salah. Jika benar mereka adalah orang-orang saleh, itu pun tidak dibenarkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Berlebihan terhadap orang-orang soleh dengan cara yang seperti itu. Terlebih lagi, jika ternyata sebagian besar mereka bukanlah orang-orang soleh, bukanlah orang-orang yang faqih, tidak mengerti ilmu agama, tidak memahami Quran was sunnah, tidak memahami sirah Nabi SAW, tidak memahami Quran wala sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian ikhwatal iman, syariah yang berikutnya yang terjadi di tahun ke-6 Hijriyah ini adalah syariah al-khabat. Syariah al-khabat. Apa itu yang dimaksud khabat? Nanti insya Allah kita akan bahasnya. Bahwa Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang dijamin surga. Ya, beliau diutus dengan membawa 300 pasukan, 300 sahabat. Yang di antara 300 itu ada muhajirin wal ansar. Dan 300 itu di antara mereka ada sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Yang tujuan utama mereka adalah untuk memantau dan mengamati pergerakan dari rombongan dagangnya Quraisy. Ya, antum harus sadar ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah bahwa menghadang rombongan dagang Quraisy ini adalah untuk menyabotase ekonomi musuh. Dan itu juga sebagai salah satu contoh syiar dakwah bahwa ketika kita mengembargo atau memboikot produk-produk musuh kita, bahwa itu di antara bentuk bagaimana strategi di dalam peperangan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengutus mereka untuk melewati pesisir pantai, ya. Dan Nabi SAW 300 pasukan itu
hanya dibekali dengan satu kantong kurma, ya, dibekali dengan satu kantong kurma, dan tidak ada bekal yang lainnya. Sampai ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini satu kantong kurma ini dibekali untuk Abu Ubaidah bin Jarrah dan seluruh pasukan. Maka 300 orang membawa satu kantong kurma, maka tidak lama habislah kurma tersebut. Maka ketika bekal itu habis, Abu Ubaidah meminta supaya pasukan yang membawa bekal sendiri, apakah benar tersendat ikhwatal iman? Ikhwafillah rahimani, Sedikit agak terputus-putus tersendat Ustaz. ya? Ya, Sebentar Kang Z, bismillah. Lancar di sini di tempat anak Ustadz. Ibu di mana, Bu? Ibu Katarina. Amr lancar ya? Lancar sekali, jelas. Alhamdulillah, Oh, karena tabarakallahu. agak terputus-putus. Silakan dilanjut Ustaz. Naam, wafakanallah wa iyyakum. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan satu kantong ini setelah habis, maka Abu Ubaidah meminta supaya pasukan yang menyisakan membawa bekal dari rumahnya untuk dikumpulkan, untuk dimakan bersama. Maka dari kumpulan bekal yang ada dari rombongan ini mereka memakannya sedikit-sedikit. Dan bagaimana mereka memakan sedikit-sedikit itu tadi, 300 orang ini, ya. Setiap hari Abu Ubaidah memberi kepada masing-masing pasukan itu satu butir kurma. Ya, setiap hari mereka makan satu butir kurma. Satu hari satu butir kurma. Besok satu hari satu butir kurma. Subhanallah. Bagaimana cara makannya satu butir kurma ini tadi? Untuk muat dan cukup untuk bekal makan satu hari. Sedangkan perjalanan yang luar biasa. Ya, bukan naik turun kendaraan ber-AC. Di atas kuda atau di atas onta, di tengah terik panas matahari, di padang pasir yang luar biasa. Mereka hanya setiap harinya makan satu butir kurma. Bagaimana mereka mengkonsumsinya? Satu butir kurma itu mereka taruh di atas lidah dan mereka dorong air. Ya, mereka dorong air satu butir kurma itu. Jadi satu hari satu kurma. Jadi besok dimasukkan satu kurma lagi ditaruh di atas lidah, didorong air, satu hari habis, besok satu kurma lagi. Terus demikian. Nah, jika antum mencoba untuk diet seperti ini, insya Allah sepekan antum akan kehilangan berat badan kurang lebih 10 kiloan, insya Allah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai sebagian saat Jabir bin Abdullah pernah ditanya, ya sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ma tughni ankum tamrah? Bagaimana kalian bisa cukup satu hari makan satu butir korma? Kemudian kata Jabir bin Abdullah, laqad wajadna faqdaha hina faniyat. Kami merasakan itu cukup ketika memang adanya cuma itu. Subhanallah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika ternyata satu butir kurma per hari pun telah habis. Tidak ada lagi yang tersisa. Apa yang mereka makan? Mereka mengambil dari rerontokan dedaunan. Ini bukan daun-daun yang bisa kita makan lalapan seperti selada, ya daun-daun yang segar yang bisa kita makan yang di negeri ini, ya seperti Kang Zi mungkin makan poh-pohan mungkin, ya yang itu juga masya Allah nikmatnya, ya daun-daun yang hijau yang ada di negeri kita, masya Allah tabarakallah. Ini dedaunan yang dari pepohonan yang tumbuh di padang pasir, yang biasanya daunnya tebal, keras, dan itu ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mereka memakan rorontokan daun yang tebal dan keras ini tadi, mereka tumbuk dengan tongkat-tongkat mereka, ya dengan kayu yang mereka bawa. Kemudian mereka campur, mereka basahin dengan air, baru dimakan. Ya, dan itu membuat sebagian dari mereka rahangnya berdarah. Ya, sampai membuat dari geraham mereka berdarah, ya gigi mereka berdarah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Membuat gusi-gusi mereka berdarah. Sampai mereka pun berdiam. Mereka menunggu di tepi lautan ini kurang lebih setengah bulan. Yang membuat mereka sangat kelaparan dan mereka
pun hanya makan dari rontokan dari dedaunan yang ada yang tumbuh pada tempat itu. Maka rombongan ini atau pasukan itu biasa dikenal sebagai Jaisul Khabat. Ya, Khabat itu artinya rontokan daun. Jadi tentara yang makan dari rerontokan daun. Yang itu rerontokan daun bukan daun-daun lalapan yang kita makan ya khawafillah. Ya, bukan daun-daun lalapan yang ajib, yang enak yang ada di negeri kita ketika kita makan nasi uduk atau yang semisalnya ya. Yang lalapannya bisa kemangi, ya, bisa selada, bisa timun, yang lain sebagainya. Namun ini adalah dari daun-daun yang tumbuh di tengah padang pasir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah pasukan ini disebut dengan Jaisul Khabat. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ada salah seorang sahabat, anak dari Sa'ad bin Ubadah, namanya Qais. Ya, Qais. Anak dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dia seorang remaja, anak muda, ayah dia Sa'ad bin Ubadah, tokohnya Ansar yang sangat disegani dan cukup punya kemampuan. Namun dia berinisiatif pada saat itu, dia mengatakan ketika melihat kondisi yang kritis yang dialami oleh para sahabat, dia mengatakan, siapa yang membeli kurma dariku, tapi kurmanya ada di kota Madinah, dan itu dijual dengan onta kalian. Saya beli onta kalian, kalian bayar ontanya sekarang, nanti ketika sampai di kota Madinah, saya serahkan untuk kalian kurma dari ladang saya, dari kebun saya. Kemudian ada salah seorang dari Bani Juhainah bertanya, kamu siapa? Kamu ini siapa, wahai anak muda? Maka dia mengatakan, anak Qais bin Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Aku adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, seniornya sahabat Ansar. Maka si Juhani itu mengatakan, ma'arafani binasabik. Ya, kamu nggak perlu mengenalkan nasabmu. Karena aku punya hubungan baik dengan ayahmu. Ya, Sa'ad bin Ubadah. Maka kemudian pemuda ini, Qais ini, membeli dari suku Juhani itu 9 ekor onta. Yang dijanjikan masing-masing onta itu dihargai dengan 60 sa'. Ya, 60 sa' kurma. Yang akan dibayarkan ketika nanti pulang ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam transaksi itu diambilkan saksi dari salah seorang sahabat. Namun ketika dipanggil saksinya adalah Umar Ibn Khattab, Umar nggak mau. Ya, saya nggak mau saksi. Ini utang. Ini bukan transaksi, ini dia nggak pegang hartanya. Dan lagi yang punya kebun kurma bukan si Qais, tapi ayahnya Sa'ad bin Ubadah. Ya, bukan Qais, ayahnya yang punya kebun. Namun yang Juhani yang menjual ontanya, dia mengatakan, wallahi makana Sa'adun liyukhniya bibni. Tidak mungkin saat ini tidak peduli dengan anaknya. Wa ara wajhan hasanan wa fi'lan syarifan. Dan saya lihat ini adalah ide yang sangat bagus dan perbuatan yang sangat terhormat dan mulia. Dia ingin membeli onta itu dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh rombongan ini tadi. Maka kemudian terjadi perdebatan antara Qais bin Sa'ad bin Ubadah dengan Umar bin Khattab. Ya, sampai Qais pun menegaskan ucapannya kepada Umar bin Khattab. Saya yang membelinya, saya yang menanggungnya, saya yang akan membayarnya. Dia menegaskan gitu sampai akhirnya pun Umar terdiam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka Qais pun mengambil onta-onta tersebut dan setiap harinya dia memotong 3 ekor onta. Ya, karena 300 orang, 1 ekor dikonsumsi untuk 10 orang. Ya, itu untuk 100 orang, afwan. Ya, 3 ekor onta. Setiap ekor dimakan untuk 100 orang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hari kedua, 3 ekor onta yang kedua dipotong untuk dimakan oleh 300 orang tadi. Jadi 1 ekor onta untuk 100 orang. Hari ketiga demikian. Sudah 9 ekor. Ya, sudah 9 ekor yang dipotong oleh kaum muslimin atas instruksi dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an untuk mensuplai makanan bagi para tentara yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, setelah masuk hari keempat, itu dilarang oleh oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mengatakan tidak boleh, stop.
Tidak boleh ini dilanjutkan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi yang seperti itu, subhanal malikil quddus, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizkinya kepada pasukan ini. Tiba-tiba ada seekor ikan besar, ya, seekor ikan paus besar yang terdampar. Usama, ada seekor ikan paus besar yang terdampar di pantai. Usama keluar sana. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, sebentar ya ikhwafillah. Dalam Sahih Bukhari, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyebutkan, subhanallah, di saat ketika kita mengalami krisis yang seperti ini, kemudian di tepi lautan itu tiba-tiba ada seekor ikan yang sangat besar, seperti sebuah bukit, ya, terdampar di sungai, di pantai tersebut. Dan binatang itu disebut dengan ambar, atau namanya ialah ikan paus. Ya, Abu Ubaidah mengatakan kepada para sahabat yang lain, ini bangkai, nggak boleh dimakan. Ya, di saat itu mungkin Nabi SAW belum menjawab, belum menegaskan tentang laut, bahwa su'ila anil bahar qala wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ya, bahwa airnya adalah mensucikan dan kemudian bangkainya adalah halal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Ubaidah mengatakan ini bangkai. Ya, sebagian lagi mengatakan lah, ini kita ini utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kondisi fi sabilillah dan kita dalam kondisi yang darurat, kita makan. Maka kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka pun berdiam di tepi laut itu, ya, di tepi pantai ini selama 18 hari. Mereka memakan dari 300 orang ini, memakan dari bangkai ikan paus tersebut sampai mereka menjadi sehat, gemuk, ya, badan mereka menjadi gemuk dan mereka menjadi sehat. 18 hari mereka hanya makan dari bangkai daging ikan paus itu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengatakan bahwa kami sampai mengambil minyak dari lubang mata ikan itu dengan jumlah yang sangat banyak, ya, dengan jumlah yang sangat banyak, dan dari situ kita mengambil potongan-potongan daging yang kita ambil seperti daging sapi, seperti potongan-potongan daging sapi yang besar. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah memanggil 13 orang sahabatnya untuk duduk di tulang lubang mata ikan paus tersebut. 13 orang. Dan mereka bisa duduk di lubang mata ikan tersebut. Dan kemudian sebagian sahabat, ya, mereka mengangkat salah satu dari tulang rusuknya ikan tersebut, diberdirikan, ya, tulang rusuknya diberdirikan. Dan kemudian mereka melihat onta yang tertinggi di antara milik mereka. Dan kemudian siapa di antara mereka yang tertinggi, mereka menaiki onta yang tinggi ini tadi, melewati tulang rusuk ini tadi, dan masih belum menyentuh kepalanya karena besarnya ikan tersebut. Maka karena daging yang berlebih seperti itu, para sahabat menggarami sebagian besar dari daging itu, ya, mereka merebusnya, mereka menggaraminya, dan mereka menjadikannya sebagai dendeng, ya, mereka membuatnya sebagai dendeng. Dan karena mereka tidak menemui musuh sama sekali, ya, hampir 20 hari mereka terdiam di sana di tepi lautan sampai mereka sehat walafiat karena makan dari bangkai ikan paus tersebut. Mereka tidak menemui musuh, mereka pun pulang. Mereka balik ke kota Madinah, mereka menceritakan kepada Nabi SAW pengalaman mereka terkait dengan daging ikan paus tersebut. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, huwa rizqun akhrajahullahu lakum
Fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatut'imuna. Itu adalah rizki yang Allah keluarkan untuk kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bangkai atau daging ikan paus tersebut. Apakah ada sisa daging yang bisa kalian berikan ke aku? Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kami pun memberikan sebagian dari dendeng ikan paus itu dan dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa ini adalah di antara peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Dan memang ada khilaf di antara sebagian para penulis sirah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Namun itu kurang tepat. Ya, namun kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena setelah kondisi kaum muslimin setelah perjanjian Hudaybiyah, ini kondisi yang sudah jauh lebih membaik. Berbeda dengan kondisi yang dialami oleh pasukan ini. Yang mereka hanya dengan bekal yang sedikit. Yang ini menunjukkan bahwa kondisi mereka menjadi masih kondisi yang sangat lemah. Beda dengan setelah Hudaybiyah di tahun ke-8 Hijriah. Yang kondisi mereka setelah dikuasainya Khaybar, kondisi mereka jauh lebih membaik. Dan segala jerih payah yang dialami oleh pasukan ini menunjukkan kepada kita bahwa itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa syariah ini tidaklah di bulan Rajab, ya, di tahun ke-8 Hijriah seperti yang disampaikan oleh beberapa buku sirah seperti Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya, tidak terjadi di bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak berperang dan tidak akan mengirimkan pasukan syariah di bulan haram, itu bulan Rajab lah. Itu pasti tidak benar, ya, tidak tepat akan hal tersebut. Dan juga terlebih lagi ketika di bulan Rajab tahun ke-8 Hijriyah itu adalah masa-masa penantian atau masa-masa perdamaian, ya, perdamaian perjanjian Hudaybiyah yang mustahil di masa yang seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukannya. Ini di antara sebab-sebab faktor-faktor yang menunjukkan bahwa peristiwa itu bukan terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah tapi tahun ke-6 Hijriyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah ini datanglah 8 orang dari Uql, ya, dan Urainah, ya, dari Uql dan Urainah. Mereka ini adalah salah satu kabilah dari Taimur Rabbab, ya, dan mereka ini mendatangi kota Madinah. Mereka menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka ingin masuk Islam. Mereka membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun ketika tinggal di kota Madinah mereka sakit. Ya, badan mereka melemah, mereka sakit, tubuh mereka menguning, perut mereka membengkak. Ya. Dan ini sakit yang sangat parah membuat mereka sangat sakit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa terlihat pada hakikatnya bahwa mereka ketika mendatangi kota Madinah sudah memang dalam keadaan sakit. Ya. Dan ketika mereka masuk ke kota Madinah, mereka mengalami sakit yang seperti ini karena memang lemahnya fisik mereka. Fisik mereka yang lemah dan ditambah mereka dalam kondisi yang mengenaskan, dalam kondisi miskin, kelaparan, kekurangan, ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu membuat kondisi sakit mereka semakin parah sehingga tubuh mereka menguning, perut mereka membesar, ya. Dan mereka mengeluhkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna ahla dhar' wa lam takun ahla rif. Kami ini biasa di tempat yang sejuk. Kami tidak terbiasa di tempat yang kering seperti ini, ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada mereka, ala takhrujuna ma'ara'ina fi ibilihi fatusibuna min abwaliha wa albaniha. Ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim disebutkan, kalian pergi saja bersama penggembala-penggembala onta kami, ya, di tempat penggembalaan onta di tengah padang pasir sana di luar kota Madinah, dan kalian bisa minum susu dan kencing dari onta, ya, susu dan kencing dari onta tersebut. Ini menunjukkan, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa air kencing binatang yang halal dikonsumsi, binatang yang halal dikonsumsi, ini di antara dalil yang disampaikan oleh para fuqaha, bahwa
binatang yang halal dikonsumsi, kotorannya, baik kencing dan kotorannya adalah tidak najis. Yang najis adalah kotoran dari binatang-binatang yang haram dikonsumsi. Ya, binatang yang haram dikonsumsi, maka kotorannya adalah najis. Kalau binatang yang halal dikonsumsi, maka kotorannya tidak najis. Onta di sini memiliki spesifikasi tersendiri, ya. Yang onta itu mereka, bahkan penelitian modern pun menunjukkan tentang manfaat dan khasiat dari kencing onta dan yang dicampur dengan susunya. Ya, antum bisa browsing sendiri mencari akan hal ini. Banyak riset penelitian tentang hal ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang Uraniyin ini tadi untuk mengikuti onta-onta yang digembalakan oleh sebagian sahabat, ya, dari onta-onta sedekah. Maka mereka pun mau. Maka mereka pun keluar dari kota Madinah di tempat penggembalaan onta yang biasa para sahabat menggembalakan ontanya di sana. Mereka pun minum dari susunya dan kencingnya. Dan tidak lama setelah itu mereka pun sehat. Sehat. Mereka mengalami kembali lagi fisik mereka. Mereka sehat walafiat. Tidak cukup dengan sehat. Mereka menjadi sehat dan menjadi gemuk badannya. Yang asalnya kurus-kurus menjadi gemuk. Dan ketika mereka sudah kembali sehat sempurna, mereka malah memilih murtad. Mereka murtad. Nggak tanggung-tanggung. Mereka membunuh penggembala onta Rasulullah SAW. Tidak tanggung-tanggung lagi. Dimutilasi penggembala kambing Nabi SAW. Dia bahkan dicongkel matanya, ya, oleh orang-orang jahat dari Uraniyin ini tadi. Dan mereka merampok onta-onta milik para sahabat ini tadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Maka hal ini sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejahatan kaum Uraniyin ini tadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 20 orang sahabatnya untuk mengejar mereka di bawah kepemimpinan Kurs bin Jabir Al-Fihri. Ya. Dan kemudian Nabi SAW menyertakan bersamanya seorang pembaca jejak. Ya, seorang pembaca jejak ini di masyarakat jahiliyah, pembaca jejak ini ada. Yang mereka itu sangat jeli dan sangat teliti. Mereka bisa mengetahui jejak perjalanan yang telah ditinggalkan oleh orang yang menjalaninya. Ya, dia bisa membaca dia kemana, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Dan di samping itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan si perampok-perampok tadi ini, penjahat-penjahat tadi itu, yang pura-pura masuk Islam, kemudian dia murtad. Tidak cukup dengan murtadnya, ya, dia membunuh penggembala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memutilasinya, mencongkel matanya. Nah, ini kejahatan-kejahatan mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma a'mi alaihimut tariq, waj'alhu alaihim adyaqa min maski jamal. Ya Allah, butakan mereka dari jalannya, dan jadikan perjalanan mereka lebih sempit daripada kulit onta. Maka itu membuat mereka tidak menemukan jalan. Mereka tidak bisa lari. Ya. Maka ketika matahari telah meninggi, mereka pun dikepung oleh para sahabat, menawan mereka, mengikat mereka, dan kemudian menggiring mereka bersama onta-onta yang mereka curi sampai dibawa ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan karena kejahatannya, sebagaimana dalam syariat Islam, wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluha, bahwa hukuman dari sebuah kejahatan adalah dihukum dengan yang serupa. Ya, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Jika engkau menegakkan suatu hukum, tegakkanlah hukum itu sesuai dengan dosa yang mereka perbuat. Karena mereka berbuat kejahatan itu, mereka mengintimidasi, mengancam, mereka mencuri, mereka membunuh, ya, dan mereka memutilasi, bukan cuma sekedar membunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ini di antara hukum yang paling berat yang ada di dalam syariat Islam, bahwa hukuman perampok yang di dalam merampoknya dia bukan cuma mengancam, tapi di samping mengancam dia mencuri, di samping mencuri dia melukai, di samping melukai dia juga membunuh. Maka dihukum oleh Nabi SAW dipotong tangan dan kakinya dengan silang. Dan karena mereka mencongkel mata yang penggembala onta Rasulullah SAW, maka mereka pun dihukum dengan hukuman yang serupa. Ya, dipaku mata mereka
oleh para sahabat atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mereka dilemparkan, dibuang di tengah padang pasir, dan ketika mereka minta minum tidak diberi minum sampai mereka mati dalam keadaan seperti itu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa hukuman kejahatan adalah dengan yang setimpal dengan kejahatan tersebut. Ini adalah di antara sebuah keadilan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Qilabah menjelaskan bahwa mereka mencuri, membunuh, kafir setelah iman. Mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan karena hal inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 33. Surat Al-Maidah ayat 33 Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم." Sesungguhnya balasan bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi, ini hukuman bagi para perampok. Yang perampok ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, antum perhatikan ayatnya karena mengandung fikih yang luar biasa, bahwa ayyuqattalu, mereka hukumannya dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au yuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan silang, au yunfau minal ard, atau mereka diasingkan atau dipenjara. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah bagi mereka kehinaan di dunia, walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat siksa yang berat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika antum perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam opsi hukuman, ya, bukan dan tapi atau, ya, bahwa mereka dibunuh atau disalib atau dipotong silang tangan dan kakinya atau mereka diasingkan. Kenapa pakai atau? Kenapa bukan dan? Dan kenapa itu semuanya diberlakukan oleh Nabi SAW dengan dan bukan dengan atau? Artinya hukuman ini akumulatif dihukumkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Karena tindakan perampokan, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, perampokan ini bertingkat. Ya, sebagaimana para perampok itu, mereka melakukan tindakan perampokan itu beragam dan bertingkat. Punya Ustadz terlempar. Nah, bismillah. Nyambung lagi, Kang Si. Ya Ustadz, Alhamdulillah baru nyambung lagi Ustadz. Allah barik fik. Silakan dilanjut. Allah yang barik fiik Ustadz. Nah, jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tindakan perampokan ini bertahap. Ada yang cuma mengancam, ada mengancam plus mencuri, ada yang mengancam plus mencuri plus melukai, ada yang mengancam mencuri melukai dan ada juga plus memperkosa misalnya. Allah Subhanahu wa taala menerapkan di dalam hukum ayat ini berlaku, dan jika ternyata mengancam plus melukai, mencuri, membunuh dan merusak harga diri dan kehormatan, dan juga di dalam hukum Islam pun disebutkan bahwa jika korbannya
adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan, penghargaan yang tinggi dalam Islam, maka jelas hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang terhormat dan mulia tidak sama dengan kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang biasa. Maksudnya kejahatan yang dilakukan kepada seorang pejabat negara, kejahatan yang dilakukan kepada seorang alim yang dibutuhkan oleh umat. Ya, ini berbeda dengan kejahatan yang dilakukan terhadap orang awam biasa. Termasuk juga kejahatan yang di sana, Aisyah. Berbeda, ini dia tuh. Boleh nggak, Bi? Boleh. Boleh. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itu diantara kenapa hukuman itu berlapis sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan tentang ayat ini dan konsekuensi hukumnya, disebutkan bahwa konsekuensi hukum dalam ayat ini berlaku umum, baik terhadap orang-orang musyrikin atau yang lainnya di antara mereka-mereka yang melakukan kejahatan yang serupa. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari peristiwa ini, dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa pelajaran dari kisah kaum Uraniyin ini tadi yang melakukan kejahatannya, bahwa datangnya utusan kepada seorang pemimpin itu, bagaimana para pemimpin itu pun hendaknya memikirkan kemaslahatan dari utusan tersebut. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya berobat, ya, termasuk juga berobat dengan air susu dan kencing onta. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa fisik seseorang sangat terbiasa dengan di mana lingkungan dia biasa hidup. Boleh kan, Bi? Iya, boleh. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara faedah dari hadis ini adalah bahwa ketika suatu rombongan orang membunuh satu orang, maka yang berkonspirasi lebih. Air putih harus dihabisin kan? Iya, dihabisin. Husin ambil lagi ngajar dulu. Airnya gak dihabisin. Iya, ambil lagi ngajar. Sama saya tapi gak dihabisin. Iya, nanti dihabisin. Ikhwafillah. Serombongan orang yang membunuh satu orang, maka yang bertanggung jawab terhadap perbuatan itu adalah serombongan tersebut. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab pernah menyampaikan hal yang serupa di masanya ketika beliau mengatakan, andai kata ada seseorang yang mati dibunuh oleh satu kota yang bekerja sama untuk membunuh satu orang itu, maka aku akan tegakkan kisos kepada seluruh orang yang ada di satu kota tersebut. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adapun juga di sini yang dilakukan oleh para sahabat, tambahan hukuman yang dilakukan dengan memaku mata para penjahat ini tadi, bukanlah bagian dari mutilasi yang diharamkan, tapi ini adalah penegakan hukum yang setimpal akibat kejahatan yang mereka perbuat. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bolehnya memberikan air susu dari onta-onta sedekah kepada para musafir yang kekurangan. Dan juga pemanfaatan atau penggunaan penunjuk jalan. Dan bangsa Arab terdahulu sangat dikenal akan di antara mereka yang memiliki skill yang seperti ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara hal yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Ikhwatal iman. Dan dari adanya syariah ini yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua ghazwah atau syariah setelah peristiwa Ahzab dan Bani Quraidah, kita perhatikan tidak ada satupun di antaranya yang adanya peperangan yang sengit, ya. Tidak ada peperangan yang sengit. Hanya ada kebetulan pertemuan ringan, pertarungan ringan, ya, pertempuran ringan. Yang ini tidak lain adalah karena apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tujuannya untuk tahu nggak ada. Ya, tujuannya adalah untuk melihat kekuatan musuh dan juga sebagai gerakan-gerakan pembelajaran, ya,
memberikan pengajaran kepada musuh, ya, untuk memberikan ancaman kepada musuh-musuh yang mereka ini masih berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Dan kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana setelah peristiwa Ahzab, bagaimana musuh-musuh Islam mereka benar-benar kehilangan mental mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Hancurnya mental mereka untuk menghadapi tentara Islam. Dan tidak ada lagi harapan besar bagi mereka. Mereka tidak lagi memiliki harapan untuk meruntuhkan dakwah Islam. Dan mereka tidak ada lagi harapan untuk mengecilkan dakwah Islam. Karena mereka melihat bagaimana berkembangnya dakwah Islam ini semakin besar. Ditambah lagi setelah nanti kita melihat setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian itu pun juga sebagai sebuah bukti kepada kita semuanya bahwa orang-orang Quraisy dengan maunya melakukan perjanjian Hudaybiyah itu menunjukkan bahwa mereka telah memperhitungkan kekuatan kaum muslimin. Mereka tidak lagi mencemenkan atau meremehkan kekuatan dakwah Islam, kekuatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini enggak gini atau gini? Gini. Itu mereka sudah tidak lagi meremehkan kekuatan kaum muslimin. Tahu sebentar Abi lagi ngajar. Nih ada yang lihat Husin semua di situ. Ada yang ngajar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, mereka memperhitungkan kekuatan umat Islam dan mereka tidak lagi meremehkan kehebatan kaum muslimin, kehebatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang setelahnya kita akan melihat bagaimana kekuatan itu menguasai seperempat dari Jazirah Arab tidak lama setelah peristiwa itu. Nanti insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas secara khusus perjanjian besar yang menjadi salah satu upaya titik balik kaum muslimin sebelum yang nantinya setelah itu terjadilah sebuah peristiwa besar yaitu Fathu Makkah karena pengkhianatan sebagian kaum muslimin pengkhianatan kaum musyrikin terhadap perjanjian yang akan menjadi materi kita yang akan datang yaitu perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah di antara salah satu titik balik bagaimana kaum muslimin mendapatkan kemenangannya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa suasana damai itu sangat berdampak besar untuk eskalasi kekuatan. Jadi terlebih lagi ketika kaum muslimin merasakan bahwa kita mengalami masih dalam kondisi lemah atau kalah. Bukan lemah atau kalah itu kemudian kita memicu peperangan, perseteruan, pertikaian yang itu akan terus menumpuk kekalahan demi kekalahan. Bisa Abi atau kalau Abi pindah rumah Abi bikin ruangan air semen ya. Itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan perdamaian itu, kaum muslimin menambah eskalasi kekuatannya, menebarkan dakwahnya, memumpuk kekuatannya. Maka kita melihat bagaimana awal mula perjanjian Hudaybiyah ini adalah keberangkatan sebagian kaum muslimin, kurang lebih 3.000-an orang berangkat untuk umrah dan mereka terhalangi untuk itu. Namun ketika perjanjian ini itu dikhianati oleh orang-orang musyrikin Quraisy, maka datanglah kaum muslimin untuk Fathu Mekah dengan 10.000 orang yang itu tidak bisa dihadapi oleh Quraisy dengan jumlah yang sebesar itu. Ikhwafillah, banyak pelajaran berharga dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW yang insya Allah kita akan lebih mendalaminya pada kajian-kajian yang akan datang. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik Ustazuna. Sangat menarik sekali, terlebih tadi cerita terdamparnya ikan paus yang Masya Allah itu karunia terbesar pada saat itu mungkinnya bagi kaum muslimin Masya dan Allah. syariah apa ya yang ditugasi oleh Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sangat luar biasa sekali dan ini tadi tidak terbayang itu ke atas kesabaran para sahabat yang memakan apa daun-daunan eh, kering tebal gitu ya keras Masya Allah. Ya, betul. Dan Allah memberikan penggantinya dengan yang lebih baik Masya Allah. Bukan Baik, pohon-pohonan kan sih ya. bukan pohon-pohonan. Di sini banyak ada pohon-pohonan, ada tespong dan sebagainya, Oh, selada, Masya Allah. Masya Allah. Iya, seger. Baik, Alhamdulillah, jemaah Allah sekalian baik. rahimani Allah. Cerita yang sangat menggugah sekali untuk apa namanya
yang sangat menginspirasi juga atas semangat. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk bertolabul ini, melihat pengorbanan para sahabat pada saat itu yang sangat luar biasa sekali, yang tidak ada tandingannya. Untuk selanjutnya, insya Allah kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tadi sudah ada yang raise hand. Umu Ahmad barangkali mau ingin menyampaikan pertanyaan, disilahkan. Ya, jazakumullahu khairan, Kang Zai. Jazakumullahu khairan, Ustadz, atas materinya hari ini. Barakallah. Sangat menggugah semangat, Ustadz. Karena yang Masya Allah. namanya perang memang pastinya banyak gak enaknya. Tapi Masya Allah, Masya Allah. Allah telah menjamin orang-orang yang ikhlas berperang dengan surga. Ustadz, yang ingin ditanyakan adalah yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa perbedaannya Ghazwah dan Sariyah dari kisah-kisah yang sudah Ustadz jelaskan dari yang lalu sampai yang sekarang? Kemudian Baik. yang kedua, Ustadz, dari pertemuan yang lalu Ustadz memberitahu tentang Abdurrahman bin Auf. Saat itu dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memimpin salah satu sariyahnya. Sebenarnya sejak kapan Rasulullah SAW mempercayai Abdurrahman bin Auf? Karena sebelumnya justru beliau adalah musuh yang bisa disebut musuh besarnya Rasulullah SAW. Mungkin itu yang pertama, Abdurrahman bin Ustaz. Auf, musuh besar. Ini itu Anda tidak tahu Abdurrahman bin Auf musuh besar Rasulullah SAW. ini itu Damin coki-coki. Iya. Iya, ini Untuk pertanyaannya. Mungkin ketika yang jadi pedagang kali ya, Ustaz. Iya, Abdurrahman bin Auf tidak pernah jadi musuh besar Nabi SAW. Insya Allah termasuk sahabat yang pertama masuk Islam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dari kalangan muhajirin. Dan untuk yang pertama, pertanyaan tentang Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah adalah pasukan yang di situ Nabi SAW turut serta di dalamnya. Itu Ghazwah. Adapun Sariyah tanpa ada kesertaan Nabi Muhammad SAW. Ya, Sariyah tanpa kesertaan Nabi. Kalau Ghazwah, Nabi SAW turut serta di sana. Tapi Abdurrahman bin Auf sahabat yang beserta Nabi SAW, termasuk mereka yang pertama kali masuk Islam, radhiyallahu anhu, dan sangat setia dengan Nabi SAW dari sejak awal hijrah, dari masuk Islam, kemudian hijrah, dan banyak kisah kebersamaan beliau dengan Rasulullah SAW. Allah Nabi SAW. Mungkin pertanyaannya salah itu terkait Abdurrahman bin Auf. Iya, ini dikasih tahu juga. Iya, salah, Ustaz. Masya Allah. Nah, Iya. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang penemuan tadi ikan yang besar dan menandakan bahwa semua ikan itu dan hewan laut bisa dimakan ketika mati. Tetapi Ya. bila ada yang mengatakan udang ini kan kotorannya ada di dalam tubuhnya, dan terkadang kalau udang itu tidak dibersihkan semuanya. Apakah hal ini dilarang ya Ustadz? Karena di tempat saya ada juga orang Kristen yang bilang bahwa mereka tidak makan udang karena udang kotor, karena di dalam tubuhnya ada kotoran. Bagaimana penjelasannya ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, semua terkait dengan binatang laut, sebagaimana sabda Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, bahwa airnya mensucikan dan bangkainya halal. Yang dari sini, maka semua apa yang dari laut, apakah itu seperti tadi disebutkan udang ataupun yang lainnya, maka itu adalah halal. Bukanlah sesuatu yang haram. Adanya kotoran dalam tubuh seekor hewan atau binatang bukan menafikan dan tidak menafikan bahwa binatang itu tidak menjadi binatang tersebut menjadi haram karena hal tersebut. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa semua kotoran hewan yang halal dikonsumsi adalah tidak najis, ya. Semua kotoran hewan yang halal dikonsumsi maka tidak najis. Maka itu tidak menjadi sebab bahwa hewan tersebut menjadi dilarang apalagi haram. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, yang selanjutnya tidak ada terkait dengan materi, bertanya tentang Ya. sholat, diperbolehkan Ustadz? Nah, boleh, Ya. silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila saya kesiangan sholat subuh, dan biasanya saya sholat subuh, qobliyah subuh juga Ustadz. Ketika kesiangan, Iya. tapi kesiangannya tidak banyak, sudah masuk waktu suruh. Apakah di waktu suruh itu bisa langsung sholat subuh yang kesiangan karena baru bangun? Apakah menunggu matahari naik dulu sedikit, Ustadz? Dan ketika itu, apakah kita qobliyah dulu atau langsung sholat subuh saja? Mohon petunjuknya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik. Terkait dengan pertanyaan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menama an salatin au nasiyaha, fal yusalliha hina qama au yadkuruha." Barang siapa, Ustaz, Abi lagi jawab pertanyaan. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari menjalankan suatu sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat itu ketika dia bangun atau ingat. Ketika dia bangun atau ingat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika seseorang itu tertidur karena meninggalkan sholat tertentu, misalnya seperti sholat subuh tadi, dan dia bangun persis syuruk, persis di jam syuruk, dia tidak boleh menunda untuk menunggu matahari terbit, baru kemudian dia melaksanakan sholatnya. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan hendaklah dia sholat ketika dia terbangun atau ingat. Jadi walaupun misalnya dia lupa dari menjalankan suatu sholat. Misalnya dia lupa sholat isya, misalnya. Dan qaddarallah misalnya, dia ingatnya ketika syuruk. Ya, ketika matahari sedang terbit atau matahari sedang terbenam. Kapan dia melaksanakan sholatnya? Dia melaksanakan sholatnya persis ketika dia ingat sholat tersebut. Walaupun di waktu yang terlarang. Ya, walaupun di waktu yang terlarang. Karena memang sesuai dengan seperti itulah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika dia terbiasa melaksanakan qobliyah subuh, di dalam melaksanakan sholat subuh, apakah ketika sudah terlambat dia langsung sholat subuh atau melaksanakan qobliyahnya dahulu, ya baru kemudian sholat subuh? Yang rajih adalah dia melaksanakan qobliyahnya dahulu seperti kebiasaannya, selesai salam, baru kemudian dia berdiri lagi 2 rakaat, iqamah, dan kemudian melaksanakan sholat subuhnya. Walaupun dalam keadaan sedang syuruk. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, Masya Allah, pertanyaan-pertanyaan titipan dari jemaah di Amerika dan Kanada yang diwakili oleh Umu Amar. Semoga membuka wawasan kita dan menambah wawasan kita. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan melalui chatbox dari Bapak Hairus Hamzah di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, benarkah makanan pertama penduduk surga yaitu hati ikan paus? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Itu memang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa itulah memang makanan pertama penduduk surga adalah kabidil hut. Ya, jadi hati dari ikan paus yang disajikan untuk mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga. Allah alam bishawab. Sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal ini. Baik, Masya Allah. Untuk selanjutnya, barangkali dari jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute atau dibuka mikrofonnya. Silahkan jemaah bagi yang ingin bertanya. Rupanya tidak ada lagi yang bertanya, Ustaz. Di chat box juga tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang resen. Mungkin kesimpulan kajian pada malam hari ini, silakan Ustaz sebelum ditutup kajiannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang perdamaian Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Dan kita melihat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah di dalam peristiwa-peristiwa yang kita kaji pada saat ini, sebagaimana sebelumnya telah kita sampaikan bahwa seluruh syariah
yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa Al-Ahzab dan Bani Quraidah adalah syariah yang tujuannya untuk menegaskan keeksistensi umat Islam dan menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah umat yang lemah, bahwa upaya pengepungan yang pernah mereka lakukan, yang kemudian kaum muslimin menghadapinya dengan menggali khandak atau parit, itu bukanlah sebagai sebuah aksi yang menunjukkan kelemahan, tapi bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada mereka semuanya kelebihan umat Islam, keunggulan mereka, bagaimana para sahabat dan kaum muslimin secara keseluruhannya menunjukkan kepada lawan-lawan dakwah mereka yang berupaya untuk menghabisi mereka, ya, seperti terhadap Bani Quraidah dan penegakan hukum terhadap mereka. Dan kemudian juga kabilah-kabilah yang ada di sekeliling kota Mekah, di sekeliling kota Madinah, yang ikut serta di dalam kejahatan upaya untuk membuat makar terhadap kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan hukum terhadap mereka semuanya. Dan itu menunjukkan kekuasaan dan kedaulatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dan memberikan keamanan kepada para pengikutnya, kepada rakyatnya, ya, kepada di bawah mereka yang berada di bawah amanah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang salah satu amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap para pemimpin, agar mereka memberikan jaminan keamanan kepada rakyat yang dimana mereka hidup di bawah kepemimpinannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana berulang-ulang Anda sampaikan di dalam kajian-kajian sirah ini, bahwa setiap kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita akan mengambil banyak ibrah dan pelajaran yang sangat berharga dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita belajar sirah ini, kita belajar untuk menjalani kehidupan dan belajar untuk bersikap. Bahkan berapa banyak pejuang nasional. Ya, antum bisa membaca misalnya perjalanan hidup Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau di dalam perjuangan, dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau ini sering kali mengutip dari sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang sering beliau kutip, dan beliau mengatakan bahwa belajar dari sirah, dari tarikh Nabi Muhammad, bahasa beliau tarikh, ya, dari tarikh Nabi Muhammad SAW, belajar dari tarikh atau dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu yang sering kali beliau selalu suarakan, bagaimana umat Islam itu memiliki keunggulan pemahaman, ya, dengan tauhid yang setinggi-tingginya, dan seterusnya, dengan slogan-slogan yang beliau sampaikan dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin, bahwa beliau menyampaikan bahwa eh, seorang pejuang kemerdekaan haruslah seorang yang jago menulis, seorang yang jago berpidato, berceramah, yang memiliki kemampuan orasi yang bagus. Maka di antara murid-muridnya ada, di antaranya adalah Bung Karno, ya, di antara murid-murid dari Hos Cokro Aminoto. Dan itu sangat kental, antum bisa melihat di dalam karya peninggalan beliau, karya-karya tulisnya, bagaimana beliau menekankan pentingnya mengkaji sirah, dan itu menjadi salah satu inspirasi perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dan itulah juga yang memberikan semangat kepada para pejuang kaum muslimin dimanapun, di timur dan di barat, termasuk saat ini yang ada di Palestina, bahwa mereka yakin bahwa suatu kemenangan, sebuah kemenangan memang butuh pengorbanan. Jika ada sebuah kejayaan, kemenangan, ke, dan itu diperoleh tanpa pengorbanan, maka semestinya para nabi pasti mendapatkan jatah tersebut. Namun antum melihat para nabi pun penuh dengan perjuangan. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan untuk meraih kemenangan. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya, bahwa setiap mereka yang jatuh berguguran di medan jihad, tidaklah disia-siakan pahala mereka oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mati mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan engkau mengira, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati, namun mereka adalah hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazana Ali Hasan Babazir Hafizahullah Ta'ala
yang telah menyempatkan untuk berbagi kembali dengan kita, menyampaikan kajian sirah Nabi SAW. Insya Allah akan dilanjut ke pekan depan dengan tema perjanjian Hudaibiyah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Selamat Wan, beristirahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala anak menjaga Ustadz mohon dan juga maaf atas keluarga senantiasa sehat. interupsinya, Kang Sei. Ya, gimana Ustadz? Aman, Afan aman. atas interupsinya. Aman Ustadz. Itu iklan Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sangat menghibur. Terima kasih Ustadz semuanya atas kehadiran pada malam hari ini. Selamat istirahat Ustadz. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah perjumpaan kita bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah wa Ta'ala, yang dimana di tengah kesibukan beliau menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua yang hadir di Bumiku Mengaji. Insya Allah untuk kajian-kajian berikutnya akan kami sampaikan pula di grup WA Bumiku Mengaji, baik grup WA Ikhwan maupun juga grup WA Akhwat. Dan juga tentu saja akan disebarluaskan informasi kajian Bumiku Mengaji di Instagram Bumiku Mengaji dan Facebook Bumiku Mengaji. Atas nama kru dan juga panitia Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian, atas kontribusinya, atas atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala kepada kita semua, pahala thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua, kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikan atas ilmu yang kita dapatkan ini. Barakallahu fikum. Akhir kalam, kami aturkan jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.